yang terkenal tukang marah-marah, yang terkenal tukang ngambek-ngambek, malah nggak jarang guru yang ngejewer juga katanya, kata anak-anak. Kemudian pada saat mereka belajar matematik, yang ada di otak mereka itu hanya tentang hitungan, bahwa mereka akan bertemu dengan apa itu yang namanya tambah, kurang, kali, bagi, apalagi kalau udah kelas 12 mereka ngebayanginnya integral. Belum kenal sama integral, mereka belum ketemu sama integral, baru dengar namanya aja mereka udah punya mindsetnya wah. Dan ini yang saya dapatkan, kebanyakan mereka punya anggapan bahwa matematika itu seperti ini, angka, rumus. Aduh, baru ditanya apa pendapat kamu tentang matematika, mereka udah aduh. Kemudian harus menghitung, pusing, gampang-gampang susah, soal bersayap. Dan saya bukan sekali dua kali pada saat saya berbicara dengan anak, saya memberikan soal latihan, anak langsung protes, Bu, soalnya beranak ya? Saya pikir mana ada soal yang beranak, soal nggak pernah ada yang punya anak. Tapi pada saat saya menuliskan soal, misalnya saya nulis Y sama dengan 2X ditambah A. Mereka kan harus tahu kira-kira itu bentuk apa, terus mesti diapain, hasilnya apa. Mungkin pada saat kita melihat bentuk seperti itu, satu, kita harus tahu bahwa dia adalah suatu persamaan, yang jadi clue bahwa dia adalah suatu persamaan karena dia menggunakan tanda hubung sama dengan. Berarti anak mesti ngerti persamaan itu apa bedanya dengan pertidaksamaan. Kemudian pada saat mereka tahu bahwa itu persamaan, apa yang harus mereka lakukan dengan persamaan? Itu yang menurut anak-anak kenapa matematik disebut bersayap. Kemudian berbelit-belit. Kadang pada saat anak mempelajari matriks, mereka juga harus menguasai persamaan linear. Mereka juga harus menguasai bilangan real, operasi bilangan real, aturan-aturan bilangan real. Jadi pada saat kita mempelajari satu materi dan kita pindah ke materi yang lain, kita nggak bisa ninggalin materi apa yang sudah kita pelajari. Tapi matematik itu bersifat kumulatif. Kemudian bikin ngantuk. Untuk anak yang excited pada saat dia memang pengen bisa, pengen tahu, mereka nyoba. Pada saat mereka nyoba mengerjakan soal dan mereka bisa mendapatkan hasil, biasanya puasnya luar biasa. Ada yang sampai jingkrak, ada yang ketawa-ketawa, ada yang sampai ngomong ngegangguin ke teman-temannya, gue bisa. Jadi kepuasan pada saat mengerjakan matematik itu kelihatan banget, sangat ekspresif. Kemudian luar biasa ya, karena mereka punya anggapan matematika itu wah. Kemudian fun, sedikit sekali anak yang punya anggapan bahwa matematika itu fun, bahwa matematika itu menyenangkan. Nah, kenapa saya tadi bilang mestinya saya sebelum Pak Yautung tadi ya bicaranya ya, karena Pak Yautung kan menggunakan teknologi yang canggih untuk mempelajari matematika. Nah, kalau saya enggak, kita balik lagi ke akar permasalahan. Bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran, kendala terbesar bagi seorang guru saat mengajar mata pelajaran matematika adalah anggapan bahwa matematika itu sama dengan susah. Jadi kita punya iPad, anak dikasih iPad, anak diajarin gimana caranya pakai iPad. Tapi kalau anak itu sendiri nggak mau, itu sulit. Maka yang ingin saya lakukan sebenarnya pada dasarnya adalah ngajak anak supaya jangan deh punya pikiran bahwa matematika itu susah. Jangan dulu punya anggapan bahwa matematika itu mengerikan. Saya berusaha untuk tampil, saya ngajar matematika, tapi saya berusaha untuk tampil jangan sampai jadi guru yang sama anak-anak dianggap setara dengan hantu. Kan hantu ditakutkan dan dihindari. Nanti guru matematika juga ditakutkan dan dihindari. Jangan-jangan ntar saya disamain sama Fala. Nah, saya berusaha untuk seperti itu. Saya berusaha untuk menghilangkan apa yang ada di pikiran anak bahwa matematika itu susah.
Saya coba untuk mengkondisikan suasana kelas, gimana caranya supaya anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan, gimana caranya supaya mereka nggak takut sama guru. Maka berkali-kali saya menjelaskan kepada anak bahwa apabila mereka mempunyai pertanyaan, apapun pertanyaan mereka, jangan pernah anggap bahwa pertanyaan kalian adalah pertanyaan yang bodoh. Kalaupun misalnya anak kelas 12 nih, nggak bisa ngitung 1/2 dikurangi 1/3. Biasanya anak nggak berani ngomong, karena pada saat mereka ngomong ke teman diketawain. Masa cuma yang gitu aja nggak bisa? Itu kan pelajaran SD. Kelas 3 lagi anak SD belajar yang kayak gitu. Kalau anak kelas 12 nggak bisa ngitung kayak gitu, berarti berapa tahun otak mereka ketinggalan? Kan kasihan. Kalau nggak mau dibilang idiot berarti apa lagi? Padahal mereka mau, mereka pengen, tapi karena teman-temannya udah underestimate duluan, ujung-ujungnya jadi mereka nggak berani ngomong. Nah, saya berusaha untuk mendekati anak dan saya bilang, jangan pernah nganggap bahwa pertanyaan kalian itu bodoh. Kalau kalian nggak berani nanya di depan teman-teman, datang ke saya, tanya ke saya langsung. Saya nggak akan ketawa. Apapun yang mau kalian tanyakan, saya nggak akan ketawa. Saya akan tanggapi itu dengan serius. Di situ saya mulai belajar bahwa pada dasarnya, pada saat anak itu belajar matematika, mereka butuh pengakuan. Mereka butuh pengakuan dan mereka butuh kondisi belajar yang nyaman. Pada saat sebagian teman mereka bisa dan mereka nggak bisa, mereka mendapat hinaan atau mendapat cercaan dari teman, itu yang bisa membuat mereka semakin patah. Satu lagi, kalau kita gali dari akar, kenapa anak punya permasalahan seperti itu? Kenapa anak banyak yang anggap bahwa matematika itu susah? Ada dosa turunan yang kita turunkan pada anak-anak. Waktu anak itu masih kecil, belum ketemu sama apa yang namanya matematika, mereka baru ketemu sama hitungan. Tapi ngedenger dari cerita orang tuanya, kebanyakan semua pada nganggapnya jangan mau soal matematik liur, pusing. Waktu sekolah juga mama nggak bisa ngerjain yang gitu. Waktu sekolah juga mama nilainya jelek matematik. Nyantai aja, si papa juga dulunya nggak pintar matematik, sekarang bisa cari duit. Tanpa disadari, orang tua sudah memberikan dosa turunan kepada anak. Mereka memberikan testimoni yang tanpa disadari itu akan melekat seumur hidup. Jadi, waktu anak-anak datang ke sekolah, masuk ke kelas untuk mata pelajaran matematika, dan mereka tidak bisa mengerjakan soal, dengan enteng mereka bakalan bilang, gak bisa. Mereka gak akan berusaha. Dan waktu ditanya, kenapa kamu gak berusaha? Si mama juga dulunya gak pintar matematik, sekarang bisa dagang, bisa jualan, bisa berhasil, bisa jadi orang, bisa berkarir. Tanpa orang tua itu sadari bahwa hidup itu sendiri adalah matematis. Mau ngelangkah kemanapun kita pasti bakalan ketemu dengan matematik. Mau ngejalanin apapun kita pasti bakalan ketemu dengan matematik. Apakah orang yang kerjaannya jadi sopir bis tidak membutuhkan matematik? Itu kalau mereka pengen keluar tepat waktu, minimal mereka akan menghitung mundur waktu yang mereka butuhkan. Itu adalah matematik. Hanya bedanya sama yang kita pelajari di sekolah, karena matematik yang mereka butuhkan itu tidak menggunakan rumus, tapi menggunakan logika. Nah, kita sebagai guru mempunyai tugas. Karena kalau kita ngelihat idealnya, guru itu kan seharusnya mencetak generasi muda. Generasi muda yang bukan cuma pinter secara akademik, tapi mereka juga akan menjadi orang-orang yang kreatif, yang diharapkan ke depannya bakalan jadi pemimpin masa depan, yang akan membawa bangsa ini menuju kebaikan. Berarti kalau kita ngelihat idealnya, tanggung jawab guru itu benar-benar luar biasa. Tanggung jawab guru itu dunia akhirat. Semua yang kita ajarkan kepada anak itu akan kita pertanggungjawabkan. Kalau kita ngajarnya salah, berarti seumur hidup sama anak bakalan dibawa terus kesalahan itu.
Tapi kalau kita ngajarnya benar, kalau kita ngajarnya baik, itu akan jadi guru yang bermanfaat. Belajar matematik pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang tambah, kurang, kali, bagi. Tapi belajar matematik adalah menguasai konsep. Dan konsep itu anak-anak untuk membentuk pola pikir. Nah, hasil yang diharapkan dari mempelajari matematik itu adalah kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, kemampuan bekerja. Itu sama kayak yang tadi saya bilang, pada saat kita ketemu sama satu aja kalimat matematika, mereka harus bisa menganalisa, mereka harus bisa nebak kira-kira soal itu pengennya bawa kita kemana. Berarti modalnya kita balik ke yang tadi, modalnya kita adalah kita harus mau baca. Dan pada saat kita baca, kita bukan cuma melihat dan membaca, tapi kita juga harus bisa memasukkan apa yang kita baca itu ke dalam hati, supaya kita bisa tahu soal itu pengennya kita ngerjain apa dan pengennya kemana. Nah, ada perbedaan antara paradigma yang dengan paradigma yang baru. Kalau di paradigma yang lama, pembelajaran matematik kebanyakan dilakukan secara konvensional. Guru selalu diam di depan, murid selalu duduk di belakang. Dan guru ngejelasin sedikit, ngejelasin sebentar, buka buku, kerjain soal halaman sekian. Beres? Lihat, periksa. Kalau enggak ke depan satu-satu. Kita lihat hasilnya kayak gimana, kemudian benar atau salahnya, guru lagi yang bakalan ngejelasin. Berarti yang belajar sebenarnya lebih banyak guru daripada siswa. Karena kalau yang saya pelajari pada saat saya kuliah di HIKIP dulu, pada saat kita menjelaskan ke seseorang, baik itu secara formal pada saat kita ngajar ataupun kita menjelaskan ke teman, 80% itu akan kembali ke diri sendiri. Dan hanya 20% yang bakalan diterima sama anak didik kita. Jadi kalau dari 20% itu dikurangi lagi sama anaknya sambil ngobrol, dikurangi lagi sama anaknya sambil bercanda, berarti dari yang 20% itu bakalan berkurang lagi. Terus yang bakalan makin pintar siapa? Guru. Terus anak-anak juga bilang, wah ibu bisa ya ngerjain yang kayak gini, yang kayak gini, ibu bisa hafal rumusnya. Mau nggak hafal gimana? Orang satu hari ngajar bisa di 4-5 kelas yang berbeda dengan materi yang sama. Kadang-kadang sampai kalimatnya aja saya sama. Karena dari kelas ini ngebahasnya ini, pindah lagi ke kelas ini materinya sama lagi, pindah lagi ke kelas ini materinya sama lagi. Guru kelihatannya pinter. Nah, saya balikin ke anak. Kenapa guru bisa kayak gitu? Karena yang dikerjainnya terus-terusan itu. Karena yang diomonginnya terus-terusan itu. Berarti sekarang balikin. Anak juga sama. Minimal pada saat kalian belajar matematik, kalau kalian mau ngerjain soal, kalian mau ngerjain dengan serius, kalian pasti bakalan bisa. Karena bisa atau enggaknya itu balik lagi ke sendiri, bukan ke guru. Gimana pinternya guru, kalau anaknya nggak ada kemauan, mati. Nggak akan bisa apa-apa. Nah, sekarang teknologi makin canggih. Metode pembelajaran sekarang macam-macam, model pembelajaran sekarang macam-macam. Guru sekarang, guru yang jago administrasi. Tentang model pembelajaran, tentang metode pembelajaran, melotok semua. Soalnya setiap kali bikin RPP, guru harus bisa mengkondisikan materi ini pakai modelnya apa, pakai metodenya apa. Tapi pada saat di kelas, apakah semua model dan metode itu bisa kita pakai? Enggak. Kalau kita bilang, kita pakai sistem TGT waktu di kelas, emang bisa gitu pakai? Enggak semua bisa kita pakai. Kita bisa berusaha untuk menggunakan metode itu, tapi tidak semuanya bisa dipakai. Karena yang kita hadapi bukan makhluk mati. Yang kita hadapi adalah anak sebagai makhluk yang dinamis. Manusia itu bersifat dinamis. Pada saat mereka masuk ke kelas, walaupun waktu masuk ke pintu, mereka kepikir, sekarang mah bener. Pokoknya sekarang mesti belajar bener, kalau enggak ntar nilai pasti jelek terus. Tapi begitu masuk ke kelas ketemu sama teman, kadang temannya ngajak ngobrol, kepancing ikutan ngobrol. Begitu ditanya PR, lihat kerja ininya, bukunya ternyata belum,
mundur lagi, jadi malas lagi. Yang mempengaruhi anak itu banyak. Padahal kalau kita melihat sekarang dengan teknologi yang baru, dengan teknologi yang semakin canggih, guru dituntut untuk inovatif. Guru nggak bisa stuck terus-terusan kayak dulu. Guru di depan, anak di belakang, guru ngomong, anak ngedengerin nggak. Anak sekarang nggak disuruh diam untuk ngedengerin guru. Kalau anak diam disuruh ngedengerin guru, yang ada mereka bakalan tidur. Kalau satu pelajaran itu 45 menit, anak paling bertahan sampai 30 menit. Untuk kemudian anak akan terlelap. Sampai kadang saya suka nanya ke anak, saya suka mikir, kalau saya ngejelasin, suara saya kenceng, suara saya keras. Jadi sebenarnya secara teori, ngedengar suara saya, anak mestinya jangan ngantuk. Tapi ini dia malah tidur. Sampai saya nanyanya gini, kayaknya suara ibu merdu ya. Saking merdunya sampai anak itu tidur. Berarti kan kita yang jadi guru harus introspeksi. Kalau di pelajaran matematik aja anak bisa tidur, gimana lagi pelajaran lain yang pakai cara pembelajarannya ceramah? Ya, iya, kasihan gurunya jadinya ngomong sendiri. Nah, untuk paradigma yang baru, kita pakai student center. Jadi anak yang sama kita digali. Kira-kira mereka senangnya gimana? Mereka pengennya guru mengkondisikan kayak gimana? Jangan diantepin diam sendiri, karena pada saat mereka didiamkan, mereka bakalan cari aktivitas sendiri untuk cuma ngisi waktu. Lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri. Lalu untuk pelajaran lain, mungkin diskusi lebih gampang. Karena diskusi biasanya anak seneng, bisa menjatuhkan teman, bisa ngetawain teman, juga dia bisa bebas mengeksplorasi. Dia bisa bebas ngomong apa yang dia inginkan. Kemudian yang terakhir, pada paradigma baru, siswa dituntut untuk mentransformasi informasi baru. Jadi, walaupun kita ajarnya matematik, walaupun anak-anak itu mempelajari matematik, kita harus bisa cari korelasi antara yang kita pelajari sekarang dengan apa yang akan mereka hadapi di dunia luar nanti. Saya ngajar SMK dan murid saya